Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Putri Yumina dengan NIM 2201789. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strukturalisme dengan dosen pengampu Yeni Hayati SSM Hum. Materi yang pertama yaitu latar belakang strukturalisme. 1. Strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Yang kedua, pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom dalam bukunya yang berjudul Poetika 340 sebelum Masehi di Athena. Yang keempat, pendekatan secara struktural sempat tidak diminati pada abad ke-19. Setelah itu, pada abad ke-20, pendekatan ini muncul kembali. Nah, adapun sejarah strukturalisme. Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Konsep Saussure menganggap linguistik sebagai ilmu yang otonom. Jika ditarik dari ilmu sastra, maka karya sastra juga memiliki sifat keotonomian, sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Adapun tokoh-tokoh dan konsep dasar teori struktural. Yang pertama, Aristoteles. 4 konsep Aristoteles yaitu: yang pertama, order, berarti urutan atau aturan. Yang kedua, unity, berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa bertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. Yang ketiga, complexity, berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis untuk menghasilkan peredaran dari nasib baik ke nasib buruk, ataupun sebaliknya. Yang keempat, coherence, berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar terjadi. Tokoh yang kedua adalah Ferdinand de Saussure. Linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keotonomian, sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Tokoh yang ketiga yaitu kaum formalis. Tokoh-tokoh kaum formalis terdiri antara Jacobson, Shklovsky, Ercembaum, Tinjanov. Konsep yang sangat penting dalam pandangan kaum formalis adalah konsep dominan ciri, yang paling menonjol menurut pendapat dan pengalaman mereka dalam sebuah karya sastra, atau sering pula dalam aliran atau zaman tertentu. Aspek bahasa tertentu secara dominan menentukan ciri khas hasil karya sastra. Konsep kaum formalis bersifat otonom, artinya dapat dipahami sebagai kesatuan yang bulat. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif, dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain, seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik Abrams. Hakikat strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia, atau dunia kesusastraan yang merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Yang ketiga, walaupun penganut strukturalisme ini bermacam-macam, namun di antara mereka terdapat kesatupahaman dalam memahami karya sastra, yaitu pada struktur. Yang keempat, Robert Scholes. Membatasi struktur merupakan suatu cara untuk mencari kenyataan, bukan benda-benda secara sendiri-sendiri, melainkan dalam hubungan antar benda-benda itu. Yang kelima, Tiu mengatakan bahwa dasar struktur sebuah karya sastra merupakan keseluruhan, kesatuan makna yang bulat, mempunyai kohesi intrinsik. Dalam keseluruhan itu, setiap bagian dan unsur memainkan peranan yang hakiki. Sebaliknya, unsur dan bagian mendapat makna seluruhnya dari makna keseluruhan teks atau lingkaran hermeneutik. Yang keenam, dapat disimpulkan struktur merupakan suatu organisasi menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara fungsional. Artinya, bagian itu saling mempengaruhi, saling menentukan makna, dan hanya bermakna di dalam kesatuan. Tujuan dan prinsip dasar pendekatan struktural.
Analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Menurut Theo, pendekatan struktural bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. Yang kedua, pendekatan struktural menjumlahkan unsur-unsur. Yang ketiga, pendekatan struktural berusaha menyematikan termasuk menyematikan gejala bunyi dalam karya puisi. Yang keempat, pendekatan struktural menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktur total. Adapun kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme yaitu mengabaikan sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut. Hal ini mengakibatkan karya sastra kurang bermakna dan kurang bermanfaat bagi kehidupan. Keuntungan strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur, dan otonomi karya sastra. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan teori struktural untuk memahami karya sastra. Analisis struktural dalam karya sastra, khususnya prosa diksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi. Misalnya, mendeskripsikan unsur intrinsik seperti tema, plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Contoh analisis struktural dalam karya sastra novel Ronggeng Duku Paru. Yang pertama, tema. Tema yang menonjol dalam novel Ronggeng Duku Paru yaitu bertemakan cinta, budaya, dan adat istiadat, di mana novel Ronggeng Duku Paru menceritakan tentang adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah duku yang ada di Banyumas yang bernama Duku Paru yang kental dengan ronggengnya. Yang kedua, alur. Alur dalam novel Ronggeng Duku Paru menggunakan alur maju, tetapi kadang-kadang disertai flashback yang menceritakan kisah masa lalu, seperti yang menceritakan tentang malapetaka tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Yang ketiga, tokoh dan penokohan novel Ronggeng Duku Paru. Yang pertama itu Serintil. Serintil memiliki watak pemilih, penyayang, suka menolong, dan mudah percaya. Yang kedua yaitu Rasus. Rasus memiliki watak tidak sabaran, cerdik, emosional, pendendam, pemberani. Serta masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam novel Ronggeng Duku Paru yang telah dijelaskan di dalam PPT tersebut. Yang keempat, latar atau setting. Yang pertama, latar tempat novel Ronggeng Duku Paru yaitu Duku Paru di tepi kampung, makam, rumah Kartareja, desa Dauan, pasar Dauan, rumah batu, rumah nenek Rasun, warung lontong, lapangan kecamatan Dauan, alas Walangsa, kantor polisi. Yang kedua, latar waktu novel Ronggeng Duku Paru, musim kemarau 11 tahun silam, Agustus tahun 1963, tahun 1964, Februari tahun 1966, tahun 1970. Yang ketiga, latar suasana novel Ronggeng Duku Paru yaitu haru, tegang, sedih, mencekam, dan kecewa. Yang kelima, sudut pandang. Dalam novel Ronggeng Duku Paru menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu menggunakan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga yaitu menggunakan kata dia dan penyebutan nama tokoh. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa novel Ronggeng Duku Paru beberapa menggunakan bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa yang tidak ada terjemahannya seperti kata-kata Nia Tingsun Mata Aji Pamurung. Yang ketujuh, amanat. Amanat novel Ronggeng Duku Paru menyampaikan bahwa jangan melihat orang dengan sebelah mata, namun lihat orang dari dalamnya. Juga jangan mudah dibodohi dan terhasut oleh orang lain. Untuk itu, ikutilah perkembangan zaman agar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Materi yang kedua, formalisme. Pengertian formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yakni forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itu, cara kerjanya disebut dengan metode formal. Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup, sekaligus perbedaan secara dikotomis antara bentuk dan isi. Adapun tujuan pokok formalisme adalah studi ilmu tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi. Selanjutnya, konsep formalisme. Yang pertama,
pertama, konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme. Yang kedua, konsep formalisme juga menganggap penting berbagai ragam bahasa. Yang ketiga, konsep formalisme yang lain juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang kompleks, konkret atau nyata, dinamis, dan berdiri sendiri. Yang keempat, konsep formalisme selanjutnya ialah gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Yang kelima, konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Adapun tokoh-tokoh formalisme dan formalisme Rusia. Tokoh formalisme yang pertama yaitu Viktor Shklovsky, yang kedua Boris Archambault, yang ketiga Boris Tomaszewski. Formalisme Rusia pada tahun 1915 sampai 1930. Akhirnya formalisme Rusia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gerakan avant-garde, yaitu memberontak dan menolak terhadap tradisi dan kebudayaan atau futurisme. Yang kedua, sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Yang kedua, reaksi terhadap aliran positivisme, yaitu tidak sependapat dengan aliran positivisme yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Material abad mesin sebagai wilayah puisi yang mendukung revolusi. Selanjutnya adalah pokok gagasan formalisme Rusia. Yang pertama yaitu defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi yaitu teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Yang kedua, teori naratif, yaitu menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, analisis motif. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang dalam satu atau sejumlah karya. Motif merupakan unsur arti yang paling di dalam cerita. Misalnya, motif pencairan seorang ayah atau kekasih. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Materi yang ketiga yaitu strukturalisme genetik. Latar belakang strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan suatu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Goldman menyebutkan teorinya sebagai strukturalisme genetik. Artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Selanjutnya, konsep dasar strukturalisme genetik. Yang pertama yaitu faktor kemanusiaan, merupakan landasan ontologis dan strukturalisme genetik. Segala hasil aktivitas. Faktor kemanusiaan dibagi menjadi dua, yaitu faktor individual dan faktor sosial, yang merupakan hasil perilaku. Fakta yang mempunyai peranan dalam sejarah dan mempunyai dampak dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun politik antar anggota masyarakat. Faktor kemanusiaan merupakan struktur yang berarti, yang merupakan hasil usaha manusia untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungannya dengan dunia sekitarnya. Yang kedua yaitu subjek kolektif. Disebut juga subjek transindividual yang mampu menciptakan fakta-fakta sosial. Subjek kolektif atau transindividual dapat berupa kelompok kekerabatan, kelompok sekerja, kelompok teritorial, dan sebagainya. Terkait dengan teori Marxis, subjek kolektif ini dispesifikasikan sebagai kelas sosial. Yang ketiga yaitu pandangan dunia, homologi, strukturasi, dan struktur.
Goldman percaya pada adanya homologi antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat, sebab keduanya merupakan produk aktivitas strukturasi yang sama. Homologi berbeda dengan refleksi. Homologi menurut strukturalisme genetik tidaklah bersifat langsung. Pandangan dunia merupakan kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang mempertentangkannya dengan kelompok sosial yang lain. Konsep yang keempat yaitu struktur karya. Karya sastra merupakan produk strukturasi dari subjek kolektif. Goldman mengemukakan dua pendapat mengenai karya sastra pada umumnya. Yang pertama, karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner. Yang kedua, dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang menciptakan semesta tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Konsep yang kelima yaitu dialektika pemahaman penjelasan. Dialektika pemahaman dan penjelasan terkait dengan metode dialektik yang membuatnya berhubungan dengan masalah koherensi adalah pengetahuan mengenai fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Metode dialektik mengembangkan dua pasang konsep yaitu keseluruhan, bagian, dan pemahaman penjelasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan